Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya banyak yang udah saya pernah ketemu, tapi ada juga sih muka-muka yang baru saya lihat juga. Secara singkat, saya nggak nyiapin ini ya, nggak nyiapin CV, karena CV saya mungkin udah ada di Pak Rahmat. Jadi ya, nama saya Sidik. Saya sekarang mostly saya kerja sebagai commissioning ya, di commissioning roles, instrumen, disiplin saya instrumen. Di Batam sudah cukup lama juga. Terakhir saya ikut di McDermott Project Taira itu 2 tahun. Sekarang saya di seberang ikut project FPSO sebagai commissioning engineer juga. Kemudian di sini ada beberapa yang saya temuin sebelum saya ke Batam juga banyak. Ada Pak Tio juga, ini sesepuh commissioning. Ada Pak Heri. Jadi sebenarnya mungkin sedikit banyak sudah banyak yang kenal sebenarnya. Jadi kalau mau ngobrol lagi nanti di meja ini aja. Oke, jadi saya dihubungin Pak Tio. Saya mau cerita sedikit aja kenapa sampai akhirnya saya ke sini gitu ya. Saya dihubungin Pak Tio kalau nggak salah bulan Juli. Beliau minta untuk saya kasih sedikit apa ya namanya, sharing session katanya ya, sharing session gitu. Yang lebih ke apa ya namanya, ngomongin tentang commissioning tapi yang detail gitu. Sedangkan saya nggak tahu gitu ya, teman-teman yang bakal datang ini backgroundnya seperti apa, kemudian apakah semuanya commissioning, apakah instrumen specifically, atau ada yang dari departemen lain gitu ya. Jadi Pak Tio juga ngasih tahu ya, banyak teman-teman Dermot dan juga di luar Dermot, ada yang sudah di commissioning, ada yang belum gitu ya. Jadi ya disclaimer saya, materi ini saya buat, saya usahakan detail, tapi untuk yang di luar instrumen saya coba apa ya, dengan approach yang pendekatan yang bisa dipahami gitu ya. Dan sekali lagi disclaimernya adalah ini sharing session, jadi bukan saya ngajarin, bukan saya apa ya, ngasih tahu yang benar gimana, enggak. Kalau ada teman-teman yang nanti mau koreksi, sangat dipersilahkan. Jadi kalau orang Jawa bilang, saya nggak mau nguyain segoro gitu ya. Banyak senior-senior ya, jadi saya ini aja. Saya mungkin refresh saja. Ini ya. Oke, itu singkat kenapa saya akhirnya ke sini. Kemudian, nah ini saya siapkan, belum saya edit ya, Batam Agustus 2024. Karena waktu itu sempat dijadwalkan di bulan Agustus, tapi akhirnya mundur. Ke bawah ini ya. Oke, mungkin saya ini ya paling 1 jam untuk materi ini ya, jadi lebih banyak gambar yang mau saya sampaikan gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, saya akan mencoba menyampaikan tentang loop check temperatur transmitter gitu ya. Kenapa saya pilih materi ini? Yang pertama, teman-teman sudah tahu ada 4 variabel gitu ya yang selalu kita lakukan ketika loop check: pressure, level, flow, dan satu lagi temperatur. Beberapa bulan yang lalu sepertinya Pak Zul sudah menyampaikan materi tentang pressure transmitter, kalau saya tidak salah ya. Nah, kali ini saya milih yang gampang aja menurut saya. Jadi saya milihnya yang temperatur. Kenapa? Karena saya pilih temperatur ini, instrumen kita ada, di electrical kita punya gitu ya. Seperti contoh di foto ini ya,
Ini temperatur elemennya. Ini foto di gearboxnya kompresor. Jadi temperatur ini bisa kita temukan di proses lain, misalnya di separator, di apapun lah ya, di production separator, maupun di electrical equipment seperti motor, kompresor. Kita punya temperatur elemen. Kemudian secara singkat, temperatur ini kita pakai dua type. Ada dua tipe temperatur elemen yang sering dipakai, yaitu TC itu thermocouple dan satu lagi RTD. RTD ini mungkin banyak yang sudah tahu ya, artinya apa. Nah, nanti mungkin ada di kuis atau nggak tahu. Ada ya. Ya. Kemudian perbedaannya adalah prinsipnya ketika RTD itu ketika berbeda temperatur, R ini temperatur. Jadi RTD itu ada resistan temperatur detektor. Jadi RTD ini dia basicnya menggunakan hambatan. Jadi ketika hambatannya berubah, maka suhunya juga ikut berubah. Sedangkan thermocouple itu yang disensing adalah millivoltnya. Jadi ketika millivoltnya naik, temperaturnya juga naik. Nah, kemudian untuk dari material sensornya sendiri, RTD ini kita mesti pakai platinum sensor. Jadi kalau teman-teman sering baca di datasheet atau di instrumen indeks, itu ngelihat ada yang PT 100. Nah, PT-nya itu dari platinum. Kemudian thermocouple ini ada beberapa tipe ya. Ada tipe T dari copper sama konstantan yang lain, tipe J dari iron dan konstantan yang lain, sama tipe K. Di sini saya coba membuat saya juga ngambil dari internet juga perbedaan antara RTD dan thermocouple secara umum ya. Ada 6. Yang pertama tentang measuring range, kemudian akurasi, sensitivity, drift, single point measurement, sama cost atau biaya. Yang pertama measuring range. RTD ini sering kita temukan untuk aplikasi yang temperaturnya dari minus 200 sampai 500 degree Celcius. Biasanya, ya ini kalau kata-kata biasanya ini belum valid, biasanya ya, bukan standar, namanya biasanya. Jadi biasanya di proses lain itu kita pakainya RTD, kemudian di motor juga pakainya RTD. Nah, sedangkan thermocouple itu range-nya untuk yang lebih tinggi, dari minus 180 degree sampai 2300 degree. Biasanya lagi kita pakai thermocouple ini untuk di burner atau di flare, jadi yang temperaturnya tinggi. Selanjutnya untuk akurasi, karena RTD itu range-nya lebih kecil, jadi akurasinya juga dia lebih tinggi dibanding dengan thermocouple. Kemudian sensitivity. Ini sensitivity ini RTD ini lebih sedikit kurang sensitif dibandingkan dengan thermocouple. Tentang apanya ya? Karena range-nya tadi ya, karena range-nya itu besar, begitu sedikit berubah, dia akan berubahnya kelihatan. Karena yang RTD ini range-nya kecil, sedikit berubah, kita nggak bisa lihat. Simpelnya seperti itu. Kemudian drift ini saya bisa artikan kestabilan si equipment itu sendiri. RTD ini lebih stabil ya, maksudnya dia ketika termakan waktu itu masih bisa kita reliable sama RTD. Tapi kalau thermocouple, karena dia itu semakin lama kita pakai, thermocouple ini harus sering kita kalibrasi. Jadi kestabilannya lebih stabil yang di RTD. Nah, kemudian untuk RTD sendiri sensornya itu
besar dibandingkan dengan termokopel. Nah, ini yang paling sering jadi bahan pertimbangan. RTD lebih mahal daripada termokopel. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, kita lihat di sini adalah PT100 ya, karakteristik PT100. Kenapa namanya PT100? Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu. Dinamakan PT100 karena ketika temperatur itu menunjukkan 0 degree Celcius, resistannya itu di 100 ohm. Dan RTD ini nggak hanya PT100, ada PT1000, kemudian ada yang lain lagi lah ya, saya nggak ingat. Tapi mostly yang kita pakai itu PT100, kebanyakan PT100. Jadi ini adalah karakteristik dari PT100. Karena dia linear, jadi kita bisa pakai untuk ketika kalibrasi ya. Jadi ketika kalibrasi kita nanti akan menggunakan resistance ini. Untuk instalasinya atau wiringnya itu RTD itu ada 3 yang saya tahu ya. Ada yang 2 wire ini, 2 konduktor. Ya, masih 3 konduktor dan 4 konduktor. Bisa kita baca apa perbedaannya dan gimana konfigurasinya. Yang 2 wire ini ya, saya bilang 2 wire itu dia hanya ada 2 kabel, 2 elemen gitu ya, 2 kabel ya. Jadi dia nggak ada semacam compensate-nya gitu. Jadi dia itu nggak terlalu presisi lah. Nah, kalau yang 3 wire ini biasanya yang sering dipakai di tempat kita kerja gitu ya, yang 3 wire ini. Jadi ada 2 kabel begini, kemudian di jumper di sini, dan ini satu lagi. Jadi nanti ada semacam rule of thumb-nya ketika kita mau mulai loop check. Nah, yang 4 wire ini jarang sebenarnya saya temuin, mungkin belum pernah malah saya nemuin yang 4 wire seperti ini. Jadi ini pasti lebih akurat karena ada dua compensate ya. Oke, ini sudah mau masuk ke loop check. Jadi Pak Diwangga kalau saya nggak salah juga pernah menyampaikan ya. Pak Diwangga malah menyampaikan sistem completion kalau saya nggak salah. Jadi sistem completion itu bagaimana kita running sebuah project dari construction, kemudian handover ke commissioning team, kemudian sampai ke handover ke operation ya. Jadi ini saya langsung potong di spesifik di loop check dengan asumsi semua kegiatan sebelum loop check itu sudah komplit, sudah selesai di fase MC atau mechanical completion, atau di tempat lain dibilang precom. Itu tergantung metode mana yang dipakai di project itu ya. Jadi saya yakin ini mungkin kemarin Pak Diwangga sudah pernah menyampaikan nih, tapi saya hanya sekedar refresh saja. Jadi ketika kita mau mulai loop check, ada beberapa hal yang seharusnya kita penuhin ya. Ini requirement sebelum loop test. Yang pertama, ensure all MCITR have been completed for the system or subsystem. Jadi karena kita itu completion system itu approach-nya itu by system subsystem, maka teman-teman dari MC mereka harus sudah memastikan bahwa installation-nya sudah benar, kemudian sudah dikalibrasi. Dulu kalibrasi itu kita biasanya punya workshop sendiri gitu ya. Tapi sekarang ini sepertinya kita nggak mau keluar biaya lagi, jadi kita biasanya pakai calibration certificate dari vendor. Kalau selama itu masih valid, masih oke. Tapi kalau nggak valid ya kita bisa ke Pak Heri nanti minta tolong dikalibrasi. Ya Pak ya. Kemudian yang kedua, no outstanding kategori E-punch. Nah, kategori E-punch saya yakin teman-teman sudah tahu. Misalnya
alatnya rusak. Ya, alatnya rusak. Jadi segala sesuatu yang menghambat kita untuk loop check ataupun berfungsinya alat, biasanya kita masukkan sebagai e-punch. Kemudian secara overall, yang ketiga, pastikan MC Acceptance Certificate atau yang lainnya itu sudah di sign off. Ada yang bilang MC Certificate, ada yang bilang RFCC, ada yang bilang MC1 kalau di Pertamina. Nah, nanti tergantung tadi completion metodenya seperti apa, tapi intinya semuanya sama. Memastikan barang yang terpasang sudah sesuai desain, sesuai drawing, dan tidak ada major punch yang menghambat untuk handover ke commissioning team. Yang selanjutnya, nah ini yang sekarang ini banyak isu saya dengar di project manapun gitu ya. Latest revision drawing. Lagi-lagi saya bilang dulu, karena sepertinya dulu itu saya melakukan commissioning itu reference dokumen yang saya bawa atau saya cek itu sedikit gitu ya. Karena engineeringnya reliable gitu. Engineeringnya bagus kalau komen saya. Tapi sekarang ini apa ya? Kita harus cross check banyak dokumen gitu ya. Kita harus cek PNID pertama, kemudian pastikan PNID-nya yang latest, nggak ada additional revision dari engineering. Kemudian kita cek termination drawing, walaupun itu sebenarnya di MC ya. Tapi balik lagi ketika nggak jarang kita jumpai ketika sesuatu sudah desain sama tim MC atau tim sebelum dari commissioning, itu ada aja gitu. Misalnya kabel yang belum terkonek atau yang dulunya spare kemudian sama engineering difungsikan sebagai sebuah I/O gitu ya. Nah, ini yang harus kita pastikan, latest revision drawing. Nanti akan saya sampaikan minimum dokumen apa aja yang harus kita pakai untuk loop check. Kemudian yang nomor 5, pastikan loop test prosedurnya sudah di approve. Loop test prosedur itu bisa sebagai, kalau saya bilang dua belah mata pisau ya. Karena ini harus di approve sama company, klien dan kontraktor. Ketika kita membuat sebuah prosedur yang sangat ideal gitu ya, challenge-nya adalah ketika nanti ada deviasi atau ada sesuatu yang nggak bisa kita achieve sebagai orang yang mau ngeloop gitu, itu nanti klien akan komplain. Nih, jadi kalau terlalu simpel juga nanti akan menimbulkan dua persepsi yang kemudian sama-sama jadi bisa balik ke orang yang mau loop check. Loh, ini gimana? Kok banyak yang terlalu general gitu. Jadi pastikan ketika kita mau loop check itu prosedurnya itu sudah approve dari kedua belah pihak, supaya ketika kita misalkan ada sesuatu, kita ada revisi, misalkan ada sesuatu, kita ada basisnya gitu ya. Kemudian yang terakhir, ketika kita melakukan MC atau sebagai QC gitu ya, itu mungkin ada red line markup drawing, seperti termination drawing ataupun hookup drawing ataupun apapun itu gitu ya, yang seharusnya di attach ke dosir. Jadi nanti kita sebagai yang mau melakukan loop check, ketika kita menemukan sesuatu yang nggak sesuai dengan yang latest dokumen gitu ya, kita bisa refer ke dosir itu, kita buka, biasanya ada di bagian instrumen gitu untuk red line markup gitu ya. Apapun drawing yang kita markup seharusnya masuk ke situ.
Nah, nanti ini yang akan di follow up oleh engineering untuk di S-build. Oke, ini test equipment. Karena spesifik untuk temperatur transmitter, biasanya kita pakai decade box seperti ini. Ini isinya itu resistor gitu ya. Dan saya pribadi lebih suka pakai ini karena saya orangnya old school gitu ya. Saya yang nggak terlalu canggih gitu. Jadi saya sukanya yang seperti ini. Ada juga yang Fluke. Sorry nyebut brand, tapi yang sudah lebih multi, ada yang multi proses calibrator, ada yang temperatur calibrator seperti ini. Oke. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada beberapa dokumen, ini saya bilang sebagai minimum dokumen yang harus kita bawa gitu ya, yang harus kita siapkan. Ada pertama instrumen loop diagram, atau ada yang bilang troubleshooting loop diagram, TSLD, ILD sama. Kemudian PNID, kemudian instrumen datasheet, kemudian IO list, dan alarm trip setting list, kemudian RTD table, nanti kita lihat location plan layout. Ini sebenarnya opsional, tapi biasanya saya bagikan ke teman-teman supaya mereka cari gitu ya, nggak dikit-dikit nanya gitu. Jadi saya bagikan ini layoutnya, ini platformnya ada di sana, ini ada gambarnya, jalan. Jangan dikit-dikit nanya gitu ya. Udah pada gede, jangan dikit-dikit nanya. Ini apa namanya? Oke, di sini saya pastikan ada master copy ya. Ini penting karena mungkin sebagai contoh saya ngeprint sebuah dokumen gitu ya. Kemudian Pak Tio ngeprint dokumen lagi. Ya mungkin revisinya sama. Tapi ada kalanya ketika kita nggak setujuin pakai chop master copy gitu ya, yang sebagai reference kita, nanti orang akan bingung gitu ya. Loh, ini aku dikasih ini revisi 1 misalkan, ini revisi 0, tapi yang di master yang revisi mana ini? Jadi perlunya kita kita harus setuju dengan engineering. Kapan engineering mau stop produce revision gitu ya. Jadi misalkan kemarin engineering bilang, oke, ini adalah latest drawing yang kami keluarkan, yang kami issued gitu. Jadi kedepannya kita nggak akan pernah produce lagi new revision. Nah, dari situ kita bisa agree. Oke, jadi apapun ketika nanti kita ada perubahan, nanti kita akan lakukan di master copy drawing. Jadi nanti ini akan kita simpan, kita scan atau kita bagi ke engineering. Jadi flow-nya seperti itu. Jadi bukan kita bikin master copy, tapi engineering masih produce revisi yang baru. Itu akan membuat teman-teman pasti bingung. Oke, ini bisa jadi ini nggak sih? Pointer back gitu nggak sih? Bisa. Oke, jadi ini contoh instrumen loop diagram. Sedikit saya sampaikan aja lah ya untuk bukan cara bacanya ya. Jadi di sini ini kalau teman-teman yang di Exdir Mode mungkin tahu ini project mana saya ambil ini. Jadi ini ada temperatur transmitter TEGB TIT 53751. Ini adalah lokasinya di field. Jadi temperatur transmitternya itu ada di field. Kemudian dari temperatur transmitter ini dia ada kabel. Ini kabel numbernya. Dan di sini ada informasi pair numbernya yang akan lari ke junction box.
ini adalah junction box numbernya. Kemudian ini adalah terminal number yang di junction box. Nah, ini adalah single pair. Biasanya bukan single pair, satu pair ya, satu pair saja. Nah, kemudian di part ini ada informasi nama junction box, kemudian ada lokasinya, kemudian ada levelnya. Ini tergantung engineeringnya ya. Kalau engineeringnya pintar, dia akan kasih informasi. Tapi kalau how ya saya nggak tahu. Kemudian dari sini, dari CB ini akan ada kabel ke marshalling cabinet ya. Ini adalah nama multi pair kabelnya. Ada informasi pair numbernya di sini. Kemudian ini adalah nama marshalling kabinetnya. Ini lokasi di mana marshalling kabinetnya dipasang. Dan di sini ada informasi terminal block grupnya dan termination numbernya. Dan perlu perlu dipahami ya, teman-teman semua ketika baca loop drawing itu pastikan juga shieldnya, karena ini kalau saya bilang penting karena mostly ketika ada earth fault itu akan biasanya dari si shield ini. Jadi kalau panel kita dia ada leak detector atau fault earth fault monitoring, itu akan tergantung ya, dia power monitoring kah atau ya ditekan. Oh, ini. Mana ya, Bu? Oh, ini. Oh, maaf, desa saya. Nggak ngasih tahu loh. Oke, jadi ini ya, dipastikan ini dipasang di IS bar ya. IS bar, ISI, ini malah ISI bar. Untuk tipe-tipe grounding nanti mungkin Pak Tio dan grup lah yang akan lebih menjelaskan banyak tipe grounding ya. Nah, yang ini lihat di sini ada note 1. Teman-teman harus lihat ini karena saya crop ya. Jadi di bawahnya ini biasanya ada note 1 di sini. Ini ada bacaannya. Shieldnya di floating. Nah, biasanya gitu. Jadi ini ada bacaannya. Teman-teman kalau nggak bisa lihat, periksa mata besok. Oke, untuk reference drawing yang kedua, PNID. Jadi ini terlalu kecil sih ya, jadi nggak bisa. Ini temperaturnya yang mana ini ya? Oke, misal mana ya temperaturnya ya? Nggak kelihatan lagi. Oke, jadi ini teman-teman. Oke, jadi di PNID ini akan ada informasi biasanya ya. Ini kita lihat di sini ada transmitternya, kemudian dia akan connect-nya kemana gitu ya. Artinya kita di instrumen itu di ICSS itu ada 3 bagian ya. Ada PCS untuk proses kontrol, ada SIS dan ada FCS. Nah, biasanya di di sini nanti akan ada informasi nih, dia nih nanti akan connect-nya tuh kemana, apakah sebagai PCS sebagai proses kontrol atau sebagai safety system. Jadi nanti akan ada informasinya di sini. Kemudian dan lagi teman-teman bisa pastikan di transmitter ini ada alarmnya apa enggak. Jadi ada yang kadang ada yang ngasih di sini kalau ada alarm high dia kasih H kecil di sini, kemudian low L kecil di sini. Nah, tapi mereka tidak akan nyebutin angkanya berapa. Angkanya bisa teman-teman lihat di IO list atau di alarm trip setting. Untuk instrumen datasheet, nah ini saya ambil contoh, ini dari vendor ya, ini vendor datasheet ya. Ini untuk mesin monitoring.
ini di sini akan ada informasi tentang si transmitter ataupun elemen itu sendiri. Ini kebetulan yang saya ambil ini adalah elemen ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini sensor type-nya. Jadi pastikan dulu sebelum teman-teman lakukan kali loop check itu sensor type-nya itu apa? PT 100 kah, PT 1000 kah? Jadi jangan sampai nanti kita pakai table yang salah. Kemudian pastikan juga nih, ini ada kata-kata dual element 3 wire. Nah, nanti dual element ini akan ada 6 kabel di dalam situ gitu ya. Nanti akan di-connect, nanti akan dikonfigur di ICSS ataupun di punyanya vendor ini. Karena ini buat mesin monitoring. Biasanya dia akan mengambil nilai rata-rata gitu ya. Jadi ketika satunya itu lepas atau rusak, dia akan kasih alarm gitu ya. Nah, kemudian yang penting juga ini 3 wire ya, 3 wire. Tadi depan sudah kita singgung sedikit. Ada 2 wire, ada 3 wire, ada 4 wire. Nah, ini ada 3 wire ya. Kemudian mostly ini yang kita perlu tahu ya. Dan nih, kemudian yang ini measuring element. Duplex 3 wire, PT 100 ohms at 0 degree Celsius. Jadi itulah kenapa untuk gampangnya ya, gampang diingat PT 100. Kenapa? Ketika dia 0 degree itu nilainya 100 ohm. Gampang, simpel. Boleh back? Oke, stop. Oke, nextnya IOLIS. IOLIS ini apa aja yang kita punya di sistem kita gitu ya. IOLIS ini macam-macam. Ada yang punyanya ICSS, ada yang punya package, ada yang mungkin nanti integration gitu ya dengan electrical, banyak gitu ya. Jadi untuk ini saya filter untuk yang TIT saja, untuk yang temperatur saja. Karena spesifik saya mau tunjukkan informasi apa aja di sini gitu ya. Jadi kalau di projectnya McDermott kemarin, IOLIS ini ada beberapa informasinya. Kita lihat ini tag number, kemudian ini sistemnya seperti yang saya bilang tadi. Sistem ini apakah ke SCADA atau PCS? Kalau kemarin di Tyra itu terminologi PCS itu SCADA gitu ya. Kemudian ini servisnya, dia dipasang untuk apa. Kemudian PNID drawingnya, di PNID yang mana, nanti bisa buat reference. Kemudian masuk ke kabinet mana. Kemudian rack numbernya, ada slot numbernya, ada channel numbernya, ada informasi di sini. Nah, kalau yang di kemarin ini enak gitu ya. Di sini disebutin ada calibrated range, minimum dan maksimum ya. Kemudian di sini kita lihat misalnya sebagai contoh ini minus 10 sampai 100 gitu ya. Kemudian disebutkan juga dia alarmnya, alarm thresholdnya ada. Alarmnya di 25 untuk high-nya, kemudian low-nya di 4 degree gitu ya. Ada juga IOLIS yang hanya menyebutkan biasanya sampai sini nih. Jadi sampai range calibrated. Jadi nanti teman-teman ketika mau cek alarm thresholdnya, alarm set point-nya, nanti biasanya akan ada alarm trip setting list lagi. Next, ya back, tapi boleh di next, sama nanti. Sekarang RTD table. Oke, ini contoh untuk RTD, tabel RTD untuk PT 100 ya. Tadi PT 100 adalah ketika dia 0 degree Celsius, resistannya 100. Kita lihat di sini ya. 0 degree, ini ada degree-nya, ini ohms, ini degree, ini ohms. Jadi kita cari ini 0.
0, 100. Nah, jadi kenapa saya bagikan ini? Karena ada rule of thumb yang biasanya saya pakai, saya sharing juga ke teman-teman sebelum mulai loop check. Ketika kita energize atau sebelum kita energize transmitternya gitu ya, kita bisa ukur dulu resistannya. Ketika resistannya itu, karena apa tadi kita pakai resistan? Karena resistan bisa mengukur temperatur, ambient temperatur gitu ya. Misalkan kita lagi di platform gitu. Kemudian ambient temperatur ini misalkan 31 degree misalkan. Nanti teman-teman di sini 31 degree ini 31 berapa sih seharusnya ohms yang terbaca? Gitu. 112,2. Jadi ketika teman-teman mengukur resistannya, ketika teman-teman melihat 112,2, artinya teman-teman bisa tahu, oh temperaturnya sekarang di 30 degree Celcius. Jadi untuk tahu kalau elemennya itu bagus apa enggak, tanpa kita energize, kita bisa cek dari hambatannya. Next mas. Oke, ini yang terakhir yang saya bilang opsional. Kalau teman-teman mulai project itu dari awal gitu ya, bukan dari awal, sorry, dari ikut dari ya pertengahan gitu ya, bisa apal mungkin. Oh ini letaknya di sana, letaknya di sini. Tapi kalau ada yang baru join, mungkin akan bingung gitu ya. Jadi sebaiknya minta ke engineer-nya layout drawingnya. Karena mungkin ketika telepon engineeringnya, Pak ini di mana? Mungkin bapak itu lagi sibuk atau yang lain, kita nggak punya progres, nanti dimarahin gitu ya. Jadi sebaiknya minta location plan supaya kita tahu di mana transmitter itu ataupun apapun yang dipasang di level di platform itu diinstal gitu ya. Di sini kecil-kecil sekali, nggak bisa kelihatan, tapi ini adalah tag numbernya gitu ya. Ini tag number dari yang equipment yang kita mau cari. Ini ada LIT, ada LG, ada valve, ada TIT. Jadi ini opsional. Kalau teman-teman udah hafal nggak perlu, tapi kalau masih nyari ya silahkan pegang ini. Boleh ke next materi yang tadi, ke atas, ke atas. Ke atas, bukan lagi setelah ya back terus ya ini yang bawahnya ya. Shift F5 aja, Shift F5. Oke, kita masuk ke loop check prosedur ya. Pertama, sekali lagi saya bilang cek documentation. Jangan sampai kita perang tapi kita nggak tahu musuh kita siapa gitu. Simpelnya kalau saya bilang seperti itu. Jadi cek dokumentasinya, itu sudah yang latest belum? Pertama tadi ya, yang beberapa saya sebutkan di depan tadi. Kemudian cari barangnya. Nah, cari barangnya, kemudian visual inspection. Artinya bukannya kita nggak percaya sama pekerjaan teman-teman MC atau QC, tapi di tengah-tengah handover itu ada aja sesuatu yang terjadi dan kita mungkin nggak tahu gitu ya. Misalkan saya QC gitu ya, waktu saya cek barangnya bagus kok, nggak ada yang merusak, nggak ada yang pecah, tapi di tengah-tengah mereka, setelah saya sign gitu ya, setelah saya sign QC ITR-nya atau MC ITR-nya, ternyata ada teman-teman departemen lain scaffolding misalnya, dia lagi bongkar, kemudian cupnya kena layarnya, jadi pecah. Jadi selalu lakukan visual inspection sebelum kita lakukan loop check. Setelah itu teman-teman di lapangan bisa kontak ke control room ataupun teman-teman yang di CER untuk minta di power up gitu ya.
Kita power up satu persatu. Kemudian verify display is present on the transmitter. Karena ini kita ngomongnya tentang temperatur, jadi begitu saya power up, tadi teman-teman udah ukur gitu ya, sebelum di power up resistannya berapa, bisa dilihat di situ. Nanti lihat displaynya, apakah displaynya itu sesuai dengan tabel yang kita punya tadi. Karena ketika spannya transmitter itu berbeda, walaupun resistannya sama, nanti readingnya akan berbeda. Jadi kita tadi udah cek dokumentasi, dan ini kemudian verify display ini ambient temperatur, gampangnya seperti itu sebelum kita lakukan loop check. Selanjutnya ini di beberapa ITR ada yang minta, di beberapa project ada yang minta untuk di ITR itu disebutkan ketika open loop. Jadi disconnect the wiring from the transmitter gitu ya. Jadi kita bikin open loop, kemudian yang di control room seharusnya dia akan melihat IOP ya, wire break. Jadi IOP, kemudian setelah confirm ada IOP alarm, yang di lapangan boleh untuk connect kembali wiringnya. Kemudian selanjutnya hook up hardcom, IMS track, dan cek konfigurasinya sesuai datasheet. Nah, di sini di datasheet tadi, saya lupa ya tadi saya sebutkan. Di datasheet ini biasanya disebutkan ya untuk range-nya. Range-nya itu transmitter ini berapa? 0 sampai 200K, 420 mA-nya itu di berapa gitu ya. Nanti disebutkan di sini. Kemudian hook up decade box tadi yang kotak biru. Kemudian simulasikan 5 point check. Jadi 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100% naik dan turun. Kemudian pastikan alarmnya terverifikasi ya, kalau ada. Jadi nggak semuanya transmitter itu ada alarmnya. Jadi yang ada alarmnya, pastikan yang di CCR, yang ngecek di DCS-nya, di HMI, pastikan kalau alarmnya itu ada di situ. Kemudian repeat for falling value. Jadi ini tadi kan dari 0 ke 100, kita ulangi dari 100 ke 0. Kemudian if required, simulasikan 3,5 mA atau 21,5 mA untuk PCS display error. Jadi ada yang disebut burnout gitu ya, ada yang high, ada yang low gitu ya. Nanti di datasheet juga biasanya disebutkan ini transmitter ini high atau low. Jadi teman-teman kalau burnoutnya low, simulasikan ini dan pastikan ke PCS engineer-nya, ke vendornya, tanya burnoutnya di berapa miliamps, apakah di bawah 3,6 langsung burnout atau di bawah 3,5 atau ya tanya ke mana, ke vendornya. Karena setiap vendor itu kadang dia punya konfigurasi sendiri ya. Jadi mereka pakai logic lagi untuk membuat alarm ini. Nah, ketika sudah selesai semua ini tadi, kita cek 5 checkpoint, kemudian kita cek alarmnya, kita cek burnoutnya, kemudian lepas hardcom dan decade box-nya, kemudian cek the signal is valid, ambient temperature gitu ya, 30 degree kah atau nggak tahu Batam berapa sekarang ya. Kemudian isi check sheet-nya. Seberapapun banyak teman-teman lakukan loop check dalam sehari, ketika nggak ngasih kita ITR, kita bisa bilang teman-teman nggak kerja. Maaf, tapi emang seperti itu. Jadi kita nggak ngelihat teman-teman itu ngerjainnya di mana, jam berapa, kita nggak tahu. Tapi in the end of the day, kita lihat ITR yang disubmit itu berapa, gitu ya. Jadi timnya Pak Erwin tuh, yang di ujung itu, berapa itu satu hari? 50, Siva, 50 Siva. You can ask him later on. 50 one day, one team only. Jadi, Jadi ini penting karena ini progresnya di situ gitu ya. Alarm sudah dicek,
semua sudah dicek, barangnya bagus, teman-teman nggak isi ITR, nggak submit ke apa namanya, ke PIMS, kalau di McDermott pakai PIMS atau ICAPS, zero. Teman-teman ibaratnya hari ini nggak kerja. Jadi pekerjaan kita itu bukan hanya bawa hardcom ke lapangan, colok, simulasi, enggak. Paperwork itu bagian dari pekerjaan. Dan itu adalah tugas dari teman-teman yang melakukan ini, bukan tugasnya yang di office gitu ya. Kita bukan orang yang melakukan loop check gitu ya. Teman-teman lebih tahu apa yang terjadi ketika loop check gitu. Kita percaya sama teman-teman yang lakukan loop check gitu ya. Kita sudah sebagai mata dan telinga kami gitu ya untuk ngecek semua yang ada di lapangan. Jadi apapun bisa teman-teman lakukan di sini. Misalkan ketika loop check, teman-teman, ini range-nya kok nggak sama ya? Gimana? Tanya ke engineer-nya, boleh nggak ini disubmit? Atau harus tunggu konfirmasi engineering? Nah, yang seperti itu perlu apa namanya, inisiatif dari teman-teman. Jadi, karena tadi teman-teman itu perpanjangan mata dan telinga yang di office gitu ya, kita nggak bisa tiap hari lihat loop check gitu ya. Jadi ketika ada yang diskrepansi antara yang di apa namanya, yang di transmitter dengan apa yang di datasheet ataupun di IO list, jangan segan, jangan malu untuk tanya ke engineeringnya. Jadi biar mereka yang follow up, biar mereka yang eskalasi, nanti biar disampaikan, oh yang benar yang ini gitu ya. Jadi jangan kemudian asal sign ITR juga gitu ya. Jadi ini hari ini baru dapat 5 ini gitu kan, takut dimarahi sama Pak Tio gitu kan, udahlah merem aja dah gitu kan. Nah, nanti juga ada yang lihat gitu, nanti juga ada yang benerin. Jangan karena ketika nanti setelah loop check itu perjuangannya belum berakhir gitu ya. Setelah loop check itu akan ada lagi nanti CTP, ada commissioning test procedure, atau di tempat lain OTP, operational test procedure gitu ya. Ketika teman-teman melakukan loop check dengan yang penting sign lah ITR-nya, yang penting progresnya masuk, walaupun teman-teman tahu sebenarnya ada yang nggak sesuai, nanti ketika OTP itu akan jadi masalah gitu ya. Misalnya alarmnya nggak sama, jadi nanti logiknya nggak jalan, nggak sesuai. Nanti yang kita tunggu trip kok nggak trip, yang seperti itu akan membuat malu. Pertama malu pasti. Kenapa? Karena kita akan cek ITR-nya. Loh, kemarin ITR-nya berapa sih alarmnya atau range-nya? Kita akan balik ke situ. Dan di situ ada tanda tangan teman-teman gitu ya. Jadi bisa ketahuan, kemarin ini loop check-nya merem atau gimana gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu bukan berarti untuk di-keep sendiri gitu ya, sampaikan ke engineer-nya. Kemudian yang terakhir nih, yang saya mau jujur ya, masih kurang rapi di beberapa tempat gitu ya, di beberapa project yang pernah saya ikuti ini, red line markup. Jadi ibaratnya kita itu nanti mau nyerahin barang ini ke orang lain lagi gitu ya. Jadi ketika kita merubah sesuatu, teman-teman sudah lakukan di lapangan, tapi di dokumen yang nggak diupdate, nanti yang kasihan itu siapa? Operation gitu ya. Nanti seharusnya masuk di kabinet A gitu ya, tapi sebenarnya allocation-nya di kabinet B gitu. Nanti nggak di markup, orang nanti ketika ada masalah atau mau ganti equipment-nya, dia akan bingung. Ini seharusnya di A kok ada di B gitu. Jadi pastikan kalau ada deadline markup, pastikan teman-teman lakukan di master copy dokumen yang tadi ada job master copy tadi, lakukan di situ. Dan biasanya nanti kita akan siapkan stem ya, stem as-built, commissioning as-built gitu. Dan biasanya saya minta teman-teman untuk sign ya, sign sama tanggal kapan di deadline. Nah, nanti deadline ini nggak akan jadi bungkus kacang kok. Jadi nanti akan kita scan, kita akan kumpulkan, kita akan bagi ke engineering biar mereka update untuk di as-built. Oke. Ini kalau tadi kan masih berupa cerita, saya coba bawakan gambar
supaya teman-teman ada bayangan realnya gitu ya. Mungkin teman-teman yang mungkin dari disiplin lain mungkin belum pernah lihat kayak apa sih gitu kan transmitternya itu. Nah, di sini ini brandnya Rosemont, salah satu brand yang sering dipakai. Kemudian di sini ada factory calibration PT100. Nah, jadi nanti teman-teman bawa datasheet, ya kan? Pastikan nameplate-nya sama. Apa yang tertulis di datasheet itu yang kita punya. Teman-teman beli Nokia, kok Nokia tua banget saya. Teman-teman beli iPhone, ya barangnya iPhone, gitu ya. iPhone berapa sekarang yang terakhir? 16 ya, 16. Jangan sampai kita beli barangnya iPhone 16 dikasihnya iPhone yang lama, gitu ya. Jadi di sini ada informasinya, 3 wire, ini calibration range-nya 0 to 60 degree Celsius. Ini outputnya, ini tag numbernya, ya. Ini seperti ini nameplate-nya. Nah, ketika kita ada, misalkan kita nemu, Pak, ini kok range-nya nggak sama ya dengan yang di Aeolis ya. Nah, itu nanti saya atau misalkan kalau di elektrikal ada Mas Ferry, itu nanti akan tanya tuh ke engineering. Atau di sini Pak Siva, kalau yang di Dermot ada Pak Siva di situ, nanti mereka akan nanya nih ke engineering. Ini yang benar yang mana nih? Kalau yang benar yang di Aeolis, ini harus diganti nameplate-nya. Jadi akan kita create punch. Jadi ketika kita lakukan loop check-nya benar, bisa dikonfirmasi gitu ya. Harusnya 0 sampai 100 nih, bukan 0 sampai 60. Oke, kita lakukan loop check 0 sampai 100 dan kita punch. Nameplate harus diganti untuk range-nya. Nah, kemudian secara ini saya mau menunjukkan nameplate. Yang ini saya mau menunjukkan overall installation ya. Ya, kalau teman-teman lihat di sini ini ada FM tag gitu ya. Sudah di flange management dari teman-teman piping. Kemudian di sini ada trafolight tag. Kemudian nah ini nggak kelihatan ya. Ini ada di sebelah sini ada anting-antingnya, ada stainless steel tag-nya yang biasanya sering hilang gitu ya. Kemudian ini groundingnya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ada sesuatu yang nggak lengkap, bisa di punch. Ya. Kemudian nah ini dari sisi yang lain aja ini. Nah, next. Oke, ini saya coba masuk lebih ke dalam lagi untuk temperatur. Nah, seperti ini ya. Ini yang dipasang di gearbox tadi. Jadi ini di elemennya ada 3 kabel. Ada 3 kabel. Nah ini gambar teknisi sedang. Ini belum di energize ya, belum di energize. Dia ngecek apakah terminasinya itu benar. Apakah kadang ini ada yang dijumper di sini, ada yang ininya longgar, ada yang hilang, banyak. Jadi visual check, ini gunanya visual check tadi ya. Jangan, bukannya kita nggak percaya, balik lagi bukan kita nggak percaya teman-teman QC, tapi mungkin ada aja gitu ya. Ada orang yang datang setelah QC. Ya. Kalau saya nggak tahu mungkin kalau di Qatar Gas Project itu pakainya ATEX. We have ATEX. Nah, teman-teman ATEX biasanya yang akan datang setelah QC gitu ya. Teman-teman ATEX akan datang, dia akan buka. Atau nanti setelah ATEX mungkin datang lagi teman-teman yang pansis clearance. Jadi ya ketika sebelum kita energize, lakukan visual check untuk pastikan semuanya oke gitu ya. Nah, ini dia lagi ngecek resistannya. Nah, ini 111.7. Tadi kalau saya nggak salah 30 degree itu 112 point something ya. Ini 111.7 artinya ambient temperatur. Artinya apa? Kita bisa pastikan elemennya benar, nggak rusak gitu ya. Nah, setelah itu dia hook up dekat the box. Nah, setelah itu baru kita akan mulai untuk loop check. Next. Oke, kalau yang tadi itu di field ya, di field di luar. Nah, ini yang di HMI-nya. Ini
Ini di HMI-nya. Oke. Jadi ini bisa kita cari, ini pakai Siemens, punyanya kompresor package gitu ya. Ini dia lagi ngecek temperatur juga. Kemudian teman-teman bisa lihat ini ada logbook. Ini biasanya Pak Siva itu nanti hari-hari akan ngecek logbook ini. Berapa banyak yang teman-teman loop hari ini. Jadi kalau jam 3, jam 4 ada engineer-nya naik, ngecek logbook, ya dia itu mau tahu berapa sih hari ini gitu. Ya Pak Erwin ya, jangan diumpetin ya. Dan di sini silahkan ditulis setiap informasi yang teman-teman lakukan. Range, alarm, siapa yang ngerjain. Jadi ketika nantinya ada masalah, kita bisa minta tolong ke teman tadi, tolong dong yang itu dicek gitu ya, karena mereka yang udah pernah tahu ke situ gitu ya. Apalagi yang bisa dilihat di sini, di demo pakai tab juga Pak? Sudah pakai tab ya? Nah, jadi no excuse ya, nggak ada alasan untuk nggak punya drawing berarti. Jadi dia kita provide IOLIS di sini, alarm di sini, jadi nggak ada excuse lagi. Semua dokumen yang tadi saya sebutkan di depan sudah ada di sini, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang salah, berarti ya mungkin merem ngeceknya gitu. Next. Oke, ini nanti satu-satu gitu ya. Nanti dipencetnya satu-satu. Nanti saya bikin. Oke, ini saya buat. Oh, udah 1 jam. Oke, ini loop check prosedur. Kita bayanginnya seperti loop drawing ya, seperti loop drawing. Ini field device. Tadi kebalik ya, kalau tadi yang loop drawing field device-nya di sini, kemudian CCR-nya di sebelah sana. Ini saya balik. Tapi poinnya sama aja. Jadi ini field device-nya, transmitternya. Kemudian ini decade box 100 ohm. Kemudian ini adalah marshalling-nya, instrument equipment room, atau kalau di tempat lain bilangnya LER gitu ya. Kemudian ini yang di HMI-nya. Sebagai contoh, ini kita punya range di 0 sampai 50 degree Celcius gitu ya. Dan dia punya alarm high 38, low-nya di 34. Teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah temperatur elemen, bukan transmitter. Lihat di sebelah sini ada yang warna hijau. Ini adalah temperatur converter. Jadi kita nggak pakai transmitter, kita pakainya converter di sini. Karena sistem ini, saya sebut merek aja, ABB, ini dia punya RTD modul gitu ya. Jadi kita pakai ini untuk mengubah elemen ini jadi 420. Jadi ini kita bisa lihat di sini transmitternya, decade box-nya kita set di 100 ohm. Kemudian knife switch-nya, knife switch-nya ya, atau fuse-nya itu ada di sini gitu ya, di close sama teman-teman yang di sini. Kemudian di HMI akan menunjukkan 0 degree. Oke, next kita lihat. Ini saya simulasikan 109.7 ohm. Nah, berdasarkan table seharusnya dia di 25 degree gitu ya. 25 degree Celcius. Ini tunjukannya seperti ini. Kok udah 50% aja? Coba back lagi. Nah, ini harusnya. Nah, ini tadi ingat 5 checkpoint ya. 5 checkpoint. 0 yang tadi, ini 25 di sini 12,5 ya. Ini ohmnya, resistance-nya. Next. Kita ke 50%. Kita simulasikan 109.7, readingnya di 25 degree. Next. Kita lihat warnanya berubah. 114,6, di sini 37,5.
Oke, ini saya hanya kasih 100%-nya di 38. Jadi karena ini manual ya, ini saya bikin manual, jadi bukan yang simulasi benernya. Saya hanya mau ngeliatin ke teman-teman apa namanya, ketika teman-teman yang di mana namanya, yang di control room, tolong pastikan faceplate-nya benar, entah itu namanya, servisnya, kemudian alarmnya ini, kemudian di sininya apa namanya, PV-nya, PV value-nya ya. Pastikan juga, saya lupa kemarin saya nggak snapshot alarm list ya. Ketika ini kan sudah high alarm ya, kita harus cek di alarm listnya itu muncul, gitu ya. Karena kadang apa namanya, saking banyaknya masih loop check itu alarm akan ada banyak banget gitu ya. Jadi kadang kita skip untuk ngecek alarmnya. Oke, 1 jam lebih dikit. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada yang mau nambahin, ada yang mau komentarin, monggo. Balik lagi tadi saya hanya berusaha untuk refresh saja teman-teman. Misalkan ada yang salah silahkan dibenarkan. Saya nggak ada masalah. Jadi saya balikan ke Ibu. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Sidik. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Sidik. Oke, terima kasih. Bapak-bapak, sekarang sesi pertanyaan. Dipersilahkan untuk bapak-bapak bertanya. Nanti yang pertanyaannya bagus akan kita kasih voucher belanja di Indomaret ya Pak. Oh, ya, bapak-bapak pastikan semuanya sudah ngedaftar ya di sini, scan ya. Nanti karena ada hadiah untuk yang datang pada hari ini akan kita undi. Oke Bapak, persilakan pertanyaannya. Pak Heriawan tadi mana? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada panitia atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama Ferry Bunda. Sekarang alhamdulillah bergabung dengan timnya Pak Susetio di